Sahabat bin Hong Edi yang dirahmati Allah, yang sekarang berubah nama menjadi Mulia Syarif Edi. Kali ini kisah tentang Abu Yazid Al-Bustami, wali dari Persia yang sekarang menjadi Irak. Tonton sampai selesai, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abu Yazid Al-Bustami merupakan seorang wali suci dari Persia yang telah diakui oleh muslim seluruh penjuru dunia perihal kewaliannya. Namun ternyata Abu Yazid Al-Bustami terkadang disebut dengan nama Bayazid, pernah mengaku sebagai Tuhan di depan para muridnya. Kisah ini disampaikan oleh Jalaluddin Rumi di dalam kitab Al-Masnawi. Dikisahkan bahwa suatu hari Abu Yazid mendatangi para muridnya dan berkata, "Aku adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tiada Tuhan selain aku, jadi sembahlah aku." Abu Yazid sungguh sedang dalam makom fana. Keesokan harinya para murid yang mendengar ungkapan nyeleneh tersebut berkata pada Abu Yazid, "Wahai guru, kemarin engkau mengatakan kalimat yang menunjukkan kekufuran." Abu Yazid menanggapinya dengan kalimat, "Jika aku mengulang kalimat itu lagi, langsung bunuh aku dengan pisau yang telah kalian siapkan." Ketika Abu Yazid telah memerintahkan hal tersebut, para muridnya segera menyiapkan pisaunya masing-masing. Tatkala waktu mulai berjalan, Abu Yazid kembali menunjukkan sikap kegilaan. Kali ini Abu Yazid berkata dengan ungkapan yang lebih kufur dari sebelumnya. Ia berkata, "Di dalam bajuku tidak ada pun kecuali Tuhan." Semua muridnya menjadi marah, sehingga mereka memutuskan untuk menusuk Abu Yazid dengan pisau sesuai dengan perintah Abu Yazid sendiri. Anehnya, setiap murid yang menusuk tubuh Abu Yazid, serangannya justru berbalik ke dirinya sendiri. Tidak ada satupun serangan pun yang berhasil melukai tubuh Abu Yazid, dan para muridnya sendiri yang justru berlumuran darah. Siapapun yang menyerang leher Abu Yazid, maka ia telah memotong lehernya sendiri lalu mati. Siapapun yang menyerang dada Abu Yazid, maka ia telah menghunus dadanya sendiri lalu mati. Begitu seterusnya, hingga sebagian dari murid Abu Yazid memutuskan untuk tidak ikut menyerang. Keesokan harinya, murid-murid yang selamat segera pergi menemui Abu Yazid lalu berkata, "Kau kemarin mengucapkan kalimat yang lebih kufur, lalu kami memutuskan menyerangmu. Namun hal aneh terjadi. Jika tubuhmu adalah tubuh seorang manusia, maka seharusnya kau sudah mati sebab tebasan pisau. Namun nyatanya kau masih hidup, sementara sebagian dari kami harus kehilangan nyawanya." Abu Yazid kemudian menjawab, "Kalian melukai diri sendiri karena kalian sedang melukai orang yang berada di makom fana. Bentuknya telah sirna sebab ia hanyalah cermin belaka. Dirinya telah tiada sebab yang ada hanya miliknya." Selain mengenal Abu Yazid yang mengaku sebagai Tuhan dengan makom kewaliannya, mungkin tidak bisa masuk akal untuk orang-orang yang lebih awam. Semuanya hanya Allah yang tahu. Selain itu, dalam berbagai kesempatan, Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengibaratkan pencarian cinta yang paling luhur itu dengan mi'raj. Itu seakan-akan perjalanan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW ke langit tertinggi. Ada beragam kisah Abu Yazid mengungkapkan kerinduannya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dituturkan dalam buku karangan Muhammad bin Abu Bakar Al-Ushuri, kitab Al-Mawahis. Ada beragam kisah Abu Yazid mengungkapkan kerinduannya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa pada suatu hari sufi tersebut sedang bermunajat kepada Allah. Saking kusuknya kalbunya terasa bersih, sanubarinya pun tentram. Dalam keadaan demikian, akalnya merasa tengah melesat menuju arsy. Dalam hatinya ia berkata,
Alangkah indahnya maqam Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin para rasul. Semoga aku kelak bisa menjadi tetangga beliau di surga. Ia kemudian masuk ke dalam kesadaran. Tiba-tiba terdengar sebentuk suara berbicara kepadanya. Sungguh, Syekh Imam Fulan di negeri Anu kelak akan menjadi tetanggamu di surga. Abu Yazid terkejut mendengar pesan tersebut. Ia pun menyelesaikan munajatnya dan segera beranjak dari rumahnya. Tujuannya jelas, menemukan sosok Syekh Imam Fulan yang namanya disebut oleh suara tadi dengan penuh semangat. Dirinya menempuh perjalanan yang panjang demi sampai ke negeri yang dimaksud. Setibanya di negeri yang disebut dalam sirnya itu, Abu Yazid melalui pasar. Ia pun menghampiri beberapa warga lokal yang sedang duduk di depan sebuah toko. Kepada mereka, dirinya menanyakan identitas sosok yang dicarinya. Akan tetapi orang-orang itu justru balik bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mencari si perusuh yang gemar mabuk-mabukan itu? Kalau melihat pada sosok wajahmu, bukankah engkau ini termasuk saleh?" Mendengar itu, Abu Yazid pun seketika merasa kesal dan sedih. Ia mulai berpikir ulang tentang perjalanannya. Jangan-jangan suara yang muncul dalam sirnya beberapa waktu lalu hanyalah bisikan setan. Penyesalan menyelimuti hatinya. Setelah pamit kepada para warga itu, ia memutuskan untuk kembali ke negerinya. Namun, sekelabat pikirannya menimbang-nimbang. Bukankah aku sudah sampai di sini? Mengapa pulang? Begitu saja tanpa sempat melihat wajah orang yang kucari itu. Abu Yazid pun menemui lagi beberapa warga tadi. "Wahai saudara-saudara, di manakah letak rumah si Fulan? Percuma engkau mendatangi rumahnya. Sore ini paling-paling dia sedang sibuk mabuk-mabukan di kedai dekat pasar ini," jawab seorang antara mereka. Abu Yazid pun bergegas mendatanginya. Sebuah kedai yang dimaksud penduduk setempat. Betapa terkejut dirinya menyaksikan pemandangan di lokasi tersebut. Ia melihat ada seorang laki-laki duduk dikelilingi puluhan orang yang sedang berpesta minuman keras. Pemandangan demikian tak pelak membuat hatinya kian putus asa. Tanpa mengucapkan sepatah kata, alim ini langsung berbalik untuk pulang ke negerinya. Tiba-tiba si laki-laki yang ada di tengah puluhan pemabuk itu berseru, "Wahai Abu Yazid, wahai Syekh Al-Muslimin, mengapa engkau tidak mendekat terlebih dahulu? Bukankah engkau sudah datang jauh-jauh di kampung halaman negeri kami? Dengan berusaha keras, engkau tempuh perjalanan panjang hanya untuk menemui tetanggamu di surga nanti." Mendengar kata-kata itu, Abu Yazid terkesima. Belum sampai mulutnya terbuka, lelaki itu sudah berkata lagi, "Sungguh kini engkau telah menemukan yang kau cari. Lantas, mengapa kau ingin pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam, bertegur sapa, atau menyampaikan pesan perpisahan terlebih dahulu?" Masih dalam keadaan bingung, hatinya bergumam, mengapa dia mengetahui siapa aku dan maksud kedatanganku? Bukankah yang kulakukan ini perintah gaib? Bagaimana mungkin laki-laki itu bisa mengetahuinya? Baru saja Abu Yazid termenung, laki-laki itu berseru lagi, "Wahai Syekh, janganlah terlalu memikirkan dan takjub dengan semua kejadian ini, sebab Allah telah mengirimku ke kota ini. Dia pun telah memberitahukan kepadaku tentang kedatanganmu hari ini. Mendekatlah wahai Syekh. Duduk-duduklah sejenak bersama kami di sini." Abu Yazid akhirnya masuk di pelataran kedai itu. Ia mengambil tempat di hadapan laki-laki yang memanggilnya. Lalu ia bertanya, "Wahai Fulan, apa sebenarnya yang terjadi? Sungguh tidak ada orang yang ingin masuk surga sendirian. Akan kuceritakan kisahku," tuturnya. "Jumlah mereka yang biasa mabuk-mabukan di sini mulanya ada 80 orang. Mereka semuanya fasik. Maka aku datang berusaha untuk menyadarkan mereka agar kembali ke jalan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah 40 orang diantaranya yang bertobat nasuhah." Abu Yazid terus menyimak penuturan laki-laki itu.
Kini orang-orang di sekitarku inilah yang tersisa, karena engkau sudah datang kemari, wahai Syekh. Maka engkaulah yang sekarang harus ikut berupaya menyadarkan mereka. Ajaklah mereka untuk meninggalkan maksiat dan kembali bertakwa kepada Allah. Beberapa pemabuk yang sudah siuman mendengar perkataan pria tersebut, maka akhirnya menyadari sosok yang baru saja tiba itu adalah Abu Yazid Al-Bustami. Orang-orang itu pun merasa malu secara spontan. Semua 42 orang pemabuk itu bertobat. Demikianlah akhirnya ada 82 orang yang insya Allah akan bertetangga dengan sang salik di surga kelak. Inilah kisah-kisah singkat Abu Yazid Al-Bustami, waliullah yang berasal dari Irak atau Persia waktu zaman dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.